Ini kita mau bahas sesuatu yang cukup besar nih dampaknya buat pendidikan kita. Ada rancangan peraturan menteri baru, nomor 9 tahun 2025. Isinya soal tes kemampuan akademik atau TKA. Pernah dengar? Iya, TKA ini bakal jadi semacam tes standar baru gitu ya? Betul, dan cakupannya luas banget. Nggak cuma sekolah formal SD sampai SMA, tapi juga buat yang non-formal, kayak paket A, B, C, bahkan sekolah rumah. Jadi kita coba bedah bareng ya, apa sih TKA ini, kenapa ini penting buat Anda, dan ya efeknya nanti gimana? Tepat. Peraturan ini kan niat yo menggantikan yang lama soal uji kesetaraan. Jadi tujuannya emang bikin standar penilaian yang seragam lah secara nasional. Ini bisa ngaruh ke cara seleksi masuk sekolah, terus ke universitas juga. Dan yang penting juga, gimana ijazah teman-teman dari jalur non-formal atau informal diakui. Oke, langsung aja nih. TKA ini bedanya apa sih sama ujian-ujian yang udah ada? Apa ini kayak UN model baru gitu? Dibilang mirip, ya ada miripnya, tapi sebenarnya beda. TKA itu definisinya pengukuran capaian akademik, mapel tertentu. Bedanya di cakupan, luas banget. Kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas akhir SMA, SMK, itu yang formal. Terus yang non-formal tadi? Nah, itu dia. Yang non-formal juga wajib ikut. Paket A, B, C, termasuk santri, ya. Dan sekolah rumah juga. Jadi tujuannya banyak. Ya buat data seleksi, ya buat jamin penyetaraan itu tadi, sama buat ngukur mutu pendidikan nasional juga. Komplit lah. Wah, jadi kayak penggaris nasional gitu ya? Buat ngukur semua siswa dari mana aja. Oke, terus siapa yang ngadain ini? Betul, standar ukur bersama. Yang nyelenggarain ya pemerintah, Kementerian Pendidikan, Kemenak, sama Pemda juga terlibat. Tapi pelaksananya? PKBM, gitu. Tapi ada syaratnya, harus terakreditasi dan siap teknologinya. Teknologi? Maksudnya? Harus ada komputer, listriknya stabil, internet lancar, plus ada proktor sama teknisi. Jadi, ya arahnya ke ujian berbasis komputer ini. Oke. Menarik. Lalu, yang diuji apa aja nih? Sama semua nggak sih materinya? Beda-beda, tergantung jenjang. Kalau SD sama SMP, atau paket A dan B, itu fokusnya ke bahasa Indonesia sama matematika. Literasi sama numerasi dasar ya berarti? Iya, intinya itu. Nah, kalau udah SMA SMK atau paket C, itu nambah. Selain bahasa Indonesia dan matematika, ada bahasa Inggris sama satu mapel pilihan. Mapel pilihan sesuai jurusan gitu. Betul, sesuai program atau jurusannya. Detailnya nanti diatur lagi katanya. Jadi lebih spesifik ke kompetensi masing-masing. Tunggu. Hasil TKA ini buat apa aja? Ini kan bukan cuma nilai buat rapor kan ya? Jelas bukan. Fungsinya krusial banget. Buat siswa formal, nilai TKA ini bisa jadi salah satu syarat penting loh buat masuk SMP, SMA, SMK lewat jalur prestasi. Oh, jalur prestasi ya? Iya, bahkan bisa jadi pertimbangan juga buat seleksi masuk PTN. Oke, terus buat yang non-formal dan informal tadi? Nah, ini kuncinya buat mereka. Hasil TKA ini jadi dasar utama buat dapat pengakuan formal. Jadi, ijazah atau hasil belajar mereka itu diakui setara sama lulusan formal. Mereka bakal dapat sertifikat hasil TKA. Itu penting banget buat lanjut sekolah atau kerja. Jadi jalurnya lebih jelas sekarang. Wah, ini bisa jadi game changer ya, terutama buat teman-teman di jalur non-formal dan informal. Sertifikatnya sendiri gimana tuh? Sertifikatnya resmi dari kementerian. Nanti dicetak sama satuan pendidikannya. Isinya lengkap lah, data siswa sama hasilnya. Kalau rusak atau hilang, ada mekanismenya juga kok buat perbaikan atau cetak ulang. Dan datanya semua digital, jadi lebih rapi administrasinya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, TKA ini upaya besar ya buat standarisasi penilaian di semua jalur pendidikan kita. Bakal ngaruh ke seleksi siswa, terus ngasih pengakuan resmi buat yang belajar di luar sekolah formal, dan jadi data penting buat evaluasi pemerintah. Gitu ya? Betul sekali. Yang paling menonjol mungkin memang aspek penyetaraannya itu ya, buat yang non-formal dan informal. Ini kayak ngasih tiket resmi lah. Sebelumnya mungkin agak ribet ya prosesnya. Sekarang diformalkan lewat TKA ini. Signifikan sih perubahannya. Jadi poin kuncinya buat Anda ingat, TKA itu tes standar baru. Di akhir SD, SMP, SMA, SMK, dan yang setara kayak paket ABC atau sekolah rumah. Hasilnya penting buat seleksi jalur prestasi, pertimbangan PTN, dan krusial banget buat penyetaraan ijazah non-formal-informal.
Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda. Di satu sisi, standarisasi ini kan tujuannya bagus ya, biar adil, biar bisa dibandingin. Tapi di sisi lain kita tahu banget kondisi sekolah, kondisi siswa di Indonesia kan beragam banget. Iya juga ya, beda-beda fasilitasnya, konteksnya. Betul. Pertanyaannya gimana nanti implementasi TKA ini, apalagi yang pakai syarat teknologi tadi itu, komputer, internet, bisa benar-benar adil dan menjangkau semua. Jangan sampai malah bikin kesenjangan baru gitu kan. Peraturan ini kan baru kerangkanya. Pelaksananya di lapangan itu yang jadi tantangan sebenarnya.